Juga himbauan Nabi kepada guru-guru, himbauan kepada guru-guru, kepada bapak, ibu, ustaz, juga pengasuh-pengasuh. Tidak ada satupun yang bisa merubah kita dalam beramal, beribadah, melakukan kebaikan, kecuali niat yang ikhlas. Karena niat yang ikhlas itu, orang bekerja tanpa pemberi, tanpa disuruh, tanpa diawasi. Dia bertanggung jawab. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, satu patah kata yang kita ucapkan bernilai di sisi Allah, karena kita guru. Ada satu patah kata yang kadang-kadang dengan satu patah kata itu orang dapat kebenaran, dapat petunjuk. Sadar dia. Insaf dia, satu patah kata. Sebaliknya satu patah kata juga bisa menyemuskan orang ke neraka. Yang dalamnya, yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Seperti kata. Jadi kalau ikhlas kita, yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk mengajar, untuk mendidik, untuk mengasuh, untuk memberikan nasihat, atau membagi-bagi ilmu yang kita miliki, berpengaruh. Kalau dari hati keluarnya, nanti hati pun yang menerima. Hati yang ingin, hati yang kepingin, diterimanya tuh. Melalui pertemuan ini kami ajak kepada semua kita. Mari kita kembali memasang niat yang ikhlas. Ikhlas dalam artian niat kita, maksud kita, tujuan kita untuk mengajar, mendidik, mengasuh, menyampaikan dan menyebarkan ilmu kepada murid-murid kita. Karena ini kewajiban orang yang berilmu. Dan yang ketiga, para makhluk Allah akan berdoa kepada kita. Penghuni langit, penghuni bumi, penghuni lautan, yang di angkasa, semuanya berdoa untuk para guru. Alam ikut berdoa kepada Allah bagi para guru. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia kecuali jadi guru. Karena kita tahu betapa besar jasa seorang guru. Lebih besar kadang daripada jasa orang tua. Orang tuamu menurunkan kamu ke bumi, tapi gurumu menaikkan kamu ke langit. Gurulah yang meninggikan kita. Gurulah yang mengajar kita kenal dengan Tuhan kita, dengan kewajiban-kewajiban kita. Gurulah yang memberikan nasihat kepada kita. Kita ini siapa? Untuk apa kita cipta? Guru-gurulah yang mengajari kepada murid-muridnya bagaimana mestinya mereka memperlakukan alam, memperlakukan hewan-hewan. Termasuk bagaimana mestinya mereka berlaku kepada ikan-ikan di laut, ikan-ikan di kolam. Dahulu, masa kecil-kecil, usia tamat SD, kadang-kadang di waktu tertentu, di musim tertentu kami mancing. Kalau siang hari kadang mancing di bandar-bandar. Memang untuk mencari ikan, bukan hobi. Mencari ikan untuk dimasak. Kadang menangguk pantau-pantau, puyuh-puyuh di bandar. Memasang lukah-lukah di sawah-sawah. Kadang namanya mataan papeh. Senja hari dicari lubang-lubang, kolam-kolam di bandar-bandar dimasukkan, pancing situ, pagi besok dilihat. Karena kami belum tahu ketika itu. Sekarang antum sudah tahu bahwa ikan, belut, ruting, ikan lele, semuanya juga makhluk Allah yang harus diperlakukan dengan baik. Di kami itu tidak. Menjadi kebanggaan ikan yang dapat itu ditusuk insangnya dengan rumput. Dipasang di sini masih mengelepar-ngelepar. Zalim. Dapat belut dipancing, ditusuk lagi. Sehingga ada belut itu kadang-kadang 15 ekor berpilih-pilih tidak mati di sini. Zalim.
dapat ditangguh ikan, puyuh-puyuh di bandar-bandar, dimasukkan ke dalam panci, kekeringan, mengelepar-ngelepar dia, hendak langsung dibunuh. Mengenainya. Zalim. Lalu datang guru mengajarkan. Itu namanya zalim. Kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Guru-guru yang mengajari inilah sehingga kita tahu bagaimana kita memperlakukan ikan, memperlakukan binatang hewan, tanam-tanaman lingkungan. Allah berilah ilham kepada ikan-ikan atau burung-burung atau makhluk-makhluk agar mereka berdoa kepada Allah untuk kebajikan para guru-guru, karena guru-guru yang telah mengajar orang bagaimana memperlakukan alam. Inilah jasa guru. Sehingga ikan yang tidak langsung kita ajari, dia bersyukur kepada Allah. Burung yang tidak langsung kita ajari, dia berdoa kepada Allah. Serangga-serangga yang tidak langsung kita ajari, tapi dia berdoa kepada Allah untuk guru. Muallimin nas al-khair, yang mengajari orang kebajikan. Alangkah mulianya seorang guru. Hanya mereka ini yang tidak pandai menghormati guru, menghargai guru, melecehkan guru, apalagi zaman sekarang, menuntut guru, beginikan guru, menyalahkan guru. Padahal guru siang malam telah mendidik, mengasuh, membina. Segitulah penghargaan kita baru kepada guru. Ikan, serangga, burung-burung, hewan-hewan, tanaman-tanaman berdoa kepada Allah untuk para guru. Hai para guru, apalagi yang akan memotivasi kita untuk ikhlas mengajar. Ikhlaslah mengajar, dari hatilah mengajar. Hai para pengasuh, mulia pekerjaan kita. Jangan ditegur juga, jangan disuruh juga, kita mengasuh. Mengasuh anak orang kita asuh. Yang tidak ada hubungan kita anak orang ini. Kadang-kadang dia mengkal, kesal. Kadang-kadang kita digertaknya di belakang. Kita bangun, bapaknya tidak pandai membangunkan, ibunya tidak pandai, kita bangunkan di sini. Masih disalahkan kita. Ini kita, tapi harus kita terima. Mudah-mudahan tertangkap bahasa Abi ini di antum semua. Ikan, serangga, burung, binatang yang tidak langsung diajari oleh guru, dia berdoa kepada Allah untuk gurunya. Makanya adab-adab ulama dulu mengikutkan dalam doa-doa mereka guru-guru mereka. Ya Allah, ampunkan dosa guru-guru kami, tunjuki mereka, lapangkan mereka, rahmati mereka.